sekarang kita akan melihat komponen material desain yang lain, namanya adalah text field. Ya. Text field ini adalah komponen khusus punyanya material desain. Ya, dia secara visual pengaturannya itu lebih kaya dibandingkan dengan edit text biasa. Ya, kalau ingat edit text biasa itu hanya di garis bawah gitu aja ya. Sorry. Misalkan saya tambahkan edit text di sini. Nah, bentuknya kan cuma begini aja. Ya. Hanya ada nama lalu di garis bawah seperti itu. Nah, untuk text field secara visualnya bisa dibikin seperti ini. Ya, ada yang field ya, dikasih background seperti ini. Awalnya abu-abu, tapi kalau di tab nanti color primary-nya akan muncul di sana dan kita bisa ngetik seperti biasa. Ada juga yang versi outlined, ya, kotaknya bentuknya seperti ini. Kalau di tab, labelnya itu ada animasinya naik ke ujung kiri atas. Lalu kita bisa ngetik seperti biasanya. Ya, jadi ini anatomi dari sebuah text field. Yang pertama, kotaknya sendiri, kontainernya. Yang kedua, ini namanya leading icon, jadi bisa punya icon di depan. Ya, nomor 3 ini label, biasanya untuk lebih menjelaskan edit text atau text field ini buat apa. Yang keempat, ini input text-nya sendiri. Yang kelima, ini trailing icon, ya, icon yang ada di belakang sendiri. Contohnya, kalau teman-teman sering ngisikan password, di belakang ini ada simbol mata. Nah, ini bisa di-tap supaya kita bisa menunjukkan passwordnya. Lalu nomor 6 ini ada helper text ya atau error bisa dimunculkan di sini atau namanya counter text juga. Ya, terus ada placeholder tapi tidak dimunculkan di sini ya, ada prefix atau suffix atau placeholder. Ya, jadi secara visual ini kaya banget kalau dibandingkan dengan edit text yang seperti ini. Ya, saya akan hapus edit text-nya. Kita akan langsung gunakan text field nanti. Nah, sebagai contoh, tambahkan 4 buah text input layout, ya, namanya text input layout, lalu diatur supaya width-nya match constraint, jarak atas kiri kanannya 24 dp semua ya, pakai margin aja. Nah, ini nanti hati-hati waktu geser widgetnya, karena text input layout itu sebetulnya dia punya child, ya. Jadi ada 2 item nanti. Oke, kita coba tambahkan aja text input layout. Ada di mana? Ada di teks ini ternyata. Ya, bawah sendiri, text input layout. Tambahkan 1. Nah, ini ya. Lalu saya akan constraint-kan ke atas, kiri, dan kanan aja. 24 masing-masing. 24. 24. Width-nya match constraint. Height-nya biarkan aja wrap content. Ya, lakukan hal yang sama untuk 3 text input layout yang lain. Ya, saya akan percepat videonya ya supaya supaya kita tidak terlalu berlama-lama di layouting ya. Oke, nah saya sudah punya 4 buah text input layout ya, ID-nya berantakan, nanti kita betulkan ya. Nah, masing-masing text field style ini kita ganti menjadi widget material components text input layout yang versi outlined box ya. Oke, pilih 4-4-nya paling aman dari sini.
Ya, lalu cari properti style. Search saja deh, biar cepat ya. Style. Nah, ini dia. Oke, stylenya kita ganti widget material components yang outline box. Outline. Nah, ini dia ya. Widget material components, text input, layout yang outline box. Oke, nah berikutnya pilih parent-nya lagi, lalu kasih hint satu persatu. Ya, misalnya yang paling atas itu diberi hint. Oh, sebentar. Tadi harusnya ini saya buka dulu ya, karena oke, saya akan undo. Semoga bisa. Ya, yang diberi style itu hanya parent-nya saja ya. Jadi ini harus dibuka dulu, lalu dipilih parent-nya. Ya, baru di sini cari yang tadi add style outline box ya, yang ini. Nah, akhirnya mereka berubah semua. Ya, lalu hint-nya kita ganti satu persatu. Ya, misalkan yang paling atas ini adalah untuk email, maka diganti hint-nya email, kemudian hint animation enabled, dan hint enabled-nya diterukan dua-duanya. Hint enabled true, hint animation enabled true juga. Nah, setelah itu di child-nya, hint-nya kita kosongkan. Ya, kalau enggak numpuk seperti ini. Ya, jadi di child-nya cari hint. Nah, ini hint, ini dihapus saja. Nah, sekarang hint-nya jadi ke text input layout ke parent-nya. Ya, child-nya hilangkan semua hint-nya. Oke, lakukan hal yang sama untuk ketiga teks input yang lain. Jadi yang tengah ini adalah full name, lalu ada password, lalu repeat password ya. Saya akan hilangkan dulu hint-nya, karena toh semuanya sama-sama hint, biar cepat. Ya, hilangkan semua. Lalu untuk tiga-tiganya ini saya hint enabled dan hint animation enabled-nya diturukan. Ya, baru hint-nya saya atur masing-masing. Yang kedua adalah nama lengkap ya, full name, nama lengkap. Lalu ada password, parent-nya ya, jangan child-nya. Password. Dan yang terakhir, repeat password atau ulangi password ya. Nah, sudah. Ya, bisa dites sekarang. Ya, kita akan lihat tampilannya apa bedanya dengan edit text yang biasanya kita gunakan selama ini ya. Oke, activity-nya sudah dimuat di emulator saya. Saya akan pindah ke profil. Nah, ini dia tampilannya, email, nama lengkap, password, ulangi password.
Kalau saya klik di text field email, nah maka akan kelihatan animasinya tadi ya. Ada animasi hint-nya naik ke ujung kanan atas. Ya, kalau saya kosongkan lagi, maka dia masuk lagi ke dalam. Ya, tapi kalau saya ketikkan isinya, misalkan email saya, sorry, ya misalkan gini aja deh. Ya, lalu saya pindah ke yang lain, maka hint-nya itu akan tetap berada di ujung kanan atas. Ya, jadi ini perbedaannya antara edit text dengan text field. Ya, cuman yang password gimana? Loh, ini kok masih kelihatan? Dan ini mungkin mengganggu banget ya. Masihan layoutnya belum naik otomatis ke atas. Ya, dan passwordnya, loh kelihatan. Nah, gimana cara gantinya? Sebentar lagi ya. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan namanya end icon. Ya, ini menambahkan icon di ekor atau trailing icon tadi ya. Caranya adalah, mari kita tambahkan text inputnya untuk nama lengkap. Sini. Ya, lalu di update properti end icon drawable. Nah, ini dia end icon drawable-nya. Misalkan ganti aja pakai icon person ini. Ya, dan end icon mode-nya ganti aja menjadi custom. Nah, di belakang akan muncul icon-nya sekarang. Ya, properti end icon mode ini punya mode lain, ya. Misalkan password toggle dipakai untuk menampilkan password secara apa adanya atau diganti bintang-bintang. Ya, lalu clear text dipakai untuk menghapus isinya text field. Drop down itu dipakai untuk mengubah perilakunya text field jadi kayak combo box, jadi bukan lagi spinner. Ya, nanti silakan dicek berbagai macam end icon mode di sini ya. Nah, sekarang dicoba ya tambahkan end icon untuk email, password, dan repeat password. Ya, untuk password dan repeat password saya lakukan 2 kali aja sekaligus ya. End icon drawable-nya adalah mata. Belum ada sih. Ya, tapi langsung aja ganti password toggle. Ya, nanti muncul otomatis icon-nya. Ya, untuk email kayaknya tidak ada sih. Ini cuma ada clear text, drop down menu atau custom. Ya, saya tambahkan drawable-nya dulu untuk email. Ya, misalkan mau pakai simbolnya email ini boleh. Ya, di sana contohnya pakai simbol email ini. Oke, next, finish. Lalu masukkan dia menjadi end icon drawable. Punyanya, jangan punyanya password ya. Saya kok ganti di punyanya password. Di punyanya text input layout yang buat email. Oke, end icon drawable ganti ke email. Lalu mode-nya ganti ke custom. Oke, kita akan lihat hasilnya. Ya, di tab profil. Oke, saya ketikkan password apapun dulu ya sementara. Lalu kalau saya klik di sini, dia muncul passwordnya jadi sembunyi. Ya, sementara itu kalau saya klik lagi, maka muncul password apa adanya. Ya, jadi itu contoh penggunaan text field.
Ya, sebelum ke topik berikutnya mungkin ada yang bertanya-tanya, loh, untuk password biasanya kan kalau diketik ya memang harus sudah sembunyi duluan. Lah ini kok sudah muncul duluan. Nah, cara gantinya gimana ya? Oke, cara menggantinya seperti ini. Ya, dari text field-nya password, itu silakan masuk ke text input edit text ya. Kalau teman-teman ingat, di edit text itu kan ada satu properti yang bisa kita pakai untuk mengubah jenis dari edit text-nya. Nah, ini sama. Ya, coba cari input type di child-nya ini. Ya, ada input type, kemudian gantilah menjadi text password. Ya, apply, lakukan hal yang sama untuk text field-nya ulangi password, pilih child-nya dulu, lalu input type-nya diganti menjadi text password. Oke, kita akan lihat perbedaannya. Apakah betul sekarang kalau jenisnya saya ganti password, dia akan langsung memunculkan bintang-bintang dulu ya, dan bukan apapun yang kita ketikkan. Oke, password. Saya ketikkan 12345. Nah, sekarang dia tersembunyi duluan. Ya, dan perhatikan di sini icon matanya itu sudah terbuka duluan. Ya, kalau tadi simbolnya adalah icon mata yang dicoret. Kalau ini saya klik, oke, muncullah 12345. Kalau saya klik lagi, dia tersembunyi. Ya, sama untuk ulangi password 12345. Sorry, 12345. Ya, seperti ini. Saya klik di sini, muncul, saya klik lagi, dia sembunyi. Ya, berarti, sebentar, sorry, kepencet ya. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat text field untuk password sekalian dengan toggle-nya, tanpa harus ngoding apapun. Ya, jadi itu dia tadi keunggulannya text field kalau dibandingkan dengan edit text biasa ya. Lebih menarik secara visual dan lebih banyak fungsi yang bisa kita tambahkan. Oke, berikutnya kita akan tilik komponen material desain berikutnya yaitu button ya. Walaupun kita sudah sering sekali melihat button atau menambahkan button ke aplikasi kita. Ya, tapi secara konsep material desain, apa saja guideline yang perlu kita ketahui tentang button? Ya, jawabannya ada di video yang berikutnya ya. Jadi simak terus sampai terakhir ya. Setelah ini kita akan bahas tentang button.